Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ayat pokok untuk membina rumah tangga kita. Ya, banyak ayat bicara tentang rumah tangga, tetapi 3 ayat pokok yang bagus sekali dipegang, bagus sekali ditadaburi, dipahami, direnungkan. Ini bisa mengokohkan, ini bisa mengikat rumah tangga yang sedikit rapuh. Ini bisa mengikat yang sedikit ingin lepas. 3 kunci utama di sini itu membuat bisa menyatu yang berserakan. Kalau dipahami betul, ditadaburi, direnungkan. 3 kunci di situ. Ini ayat pertama di surah Al-Baqarah ayat 237. Yang mau digarisbawahi di sini, wala tansau, jangan kalian melupakan al-fadlah, keutamaan, kelebihan, kebaikan, sesuatu yang ada pada pasangan kita. Jangan gampang melupakan kebaikannya pasangan kita. Itu wala tansaul fadla bainakum, wala tansaul fadla bainakum. Pakai rumus ini, sekarang kalau perlu di stabil baik, bagusnya ini dikasih warna merah ini, wala tansaul fadla bainakum. Ini meskipun temanya tema rumah tangga dan tema perceraian, tapi ayat ini pun juga berlaku semua muamalat, semua jenis muamalat. Jangan gampang melupakan kebaikan orang yang kau temani bermuamalat. Sahabat dekat, supaya tidak gampang persahabatan itu hilang dan lenyap, jangan gampang lupakan. Teman bisnis, kan tidak ada yang lengkap dan tidak ada yang sempurna di antara kita. Kalau hanya kita selalu menuntut kekurangan, kacamata pembesarnya negatif, dan selalu kekurangan pada satu sisi yang ditemani bermuamalat, maka tidak akan pernah utuh siapa orang yang kita temani. Tidak akan pernah bertahan. Kenapa? Karena rumusnya itu, setiap manusia kita ini namanya al-insan. Al-insan itu makhluk yang penuh kekurangan. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu adalah memang tempatnya salah dan tempatnya kurang, tempatnya lupa. Semakin sering kita berinteraksi satu sama lain, maka semakin nampak pula apa menjadi kekurangannya orang itu. Terutama hubungan suami istri, berkata 24 jam. Fisik mungkin tidak bertemu, tapi pikiran, interaksi, keinginan, harapan itu terus berlanjut. Terlalu gampang perahu rumah tangga ini tenggelam jika penumpangnya hanya ngotot saling menuntut kekurangan. Tapi kalau dikasih kunci ini, wala tansau, jangan kalian gampang menjadi amnesia, tukang lupa pada al-fadla,
keutamaan bainakum, di antara kalian. Artinya jika kita mau berinteraksi dengan orang, mau kita berhubungan satu sama lain, bermuamalah dengan orang lain, terutama interaksinya itu intensif, berulang, akrab, pakai rumus ini. Dan ayat ini sekalian menjadi qawaidu ats-tsalis, kaidah yang ketiga yang ditulis oleh seorang syekh namanya Syekh Profesor Abdullah Umar, guru besar di Jeddah, menulis sebuah kitab namanya Al-Qawaidul Hamsin, 50 kaidah kehidupan. Ya, insyaallah kitab ini kita mulai bahas Sabtu ini di Masjid Al-Furqan, 50 kaidah kehidupan. Dan beliau letakkan dari 30 juz Al-Quran, 114 surah, beliau pelajari, tadabburi dan renungkan. Beliau sebagai ahli tafsir dan ahli Quran, beliau pelajari ayat-ayat itu dan beliau memilih 50 ayat. Sekaligus beliau jadikan sebagai al-qawaid, kaidah-kaidah, rumus-rumus kehidupan yang membuat hidup ini itu bisa dinikmati, bisa kokoh. Salah satunya ayat ini diletakkan pada qawaidu as-salis, kaidah yang ketiga. Ya, betapa pentingnya ayat ini. Dari 50 ayat paling berpengaruh dalam hidup, beliau letakkan ayat ini sebagai ayat yang paling menyentuh jiwa dan membimbing hidup kita. Satu diantaranya, wala tansaul fadla bainakum, jangan diantara kalian gampang melupakan. Ayat ini sebenarnya temanya kan dari awal ini adalah tema perceraian. Seperti wa in talaqtumuhunna min qabl, jika kalian itu mentalak hunna, istri-istri kalian. Jadi mohon maaf ini, jangan pakai baper-baper itu kalau istri pakai. Memang itu ayat selalu pakai istri-istri karena jamaknya hunna. Tolong sedikit itu ditarik sedikit perasaan untuk bisa menerima. Kalau tadi ya radina billahi robba, kita ridha dengan Allah, termasuk ridha dengan ayatnya. Allah bilang ini kalau kalian mencerai istri-istrimu, kan pakai hunna di sini. Itu artinya istri-istrimu, berarti bukan aib seorang suami memiliki satu istri. Meskipun tolong antum jangan curigai saya, kapan itu menikah Ustaz? Saya cuma baca ini ayat kak. Tapi kalau memang menuju ke sana, bukan aib. Dan istri kedua, istri ketiga, bukan aib. Itu justru memenuhi ayat ini. Jangan 5, Ustaz. Ya, jangan 5. Ya Ustaz, sama nak tambah-tambahin tuh. Jangan bikin masalah juga. Cukup saya karena saya jangan bahas. Jangan ikut-ikutan. Awas jangan komentar situ Ustaz Iwan, awas. Ada itu fakir dengar ke. Jadi jika kalian menceraikan istri-istrimu, ya tidak mungkin Allah salah, kan? Tidak mungkin salah. Padahal istri yang dicarikan itu min qabl an tamassuhunna, padahal kalian itu belum menyentuhnya. Tamassuh di sini adalah bimakna bil jima'. Iya, maksudnya berhubungan. Anda talak padahal belum
belum kalian berhubungan suami istri, padahal sudah ditalak. Wa qad faradtum, padahal kalian sudah menentukan itu, lahunna, bagi mereka itu farida, ya apa namanya, kewajiban pemberian laki-laki, yakni mahar. Jadi ini isyarat bahwa mahar itu bisa jadi nanti di belakang baru ditentukan. Tapi laki-laki itu punya memang kemauan untuk memberi mahar. Maka di sini juga ayat mahar itu bukan rukun, tapi bisa menjadi bagian daripada syaratnya. Maka di sini fanisbu maka dafarattum, maka 1/2 saja kalian bayar maharnya itu. Jadi misalnya maharnya sudah ditentukan sebelum menikah, itu katakanlah ya 50 juta. 50 juta ini diceraikan istri tersebut padahal belum disentuh, maka berapa yang ditunaikan oleh laki-laki ketika membayarnya? Ya cukup 25 juta, setengahnya saja, setengah dari 50 yang sudah ditentukan. Ya karena memang ada berapa kasus itu, ya 1 malam saja ndak disentuh pergi itu perempuan atau laki-lakinya yang pergi dengan berbagai sebab. Dengan berbagai sebab. Mungkin perempuan kaget dengan suaminya, lain yang dipoto, lain yang ada. Ya, pernah saya dengar itu keluarganya baku bisik-bisik di belakang, malotong leken ya anu, maksudnya itu hitam pada ya, itu pengantin malu karena orang bilang malotong leleng, sudah menikah pak, pergi itu perempuan. Makanya kenapa kau pergi? Malotong, maksudnya itu hitam. Jadi kalau diminta ke foto terbaru bapak-bapak, foto terbaru betul dan asli, jangan 20 tahun yang lalu, asli, kirim, jangan menipu diantara kita lah. Ya betul-betul, kalau waktu tak kurus betul yang terbaru, kiri kotong yang terbaru. Nah banyak kasus pak, banyak kasus. Itulah sebabnya tidak boleh membeli wanita, tidak boleh menikahi wanita, termasuk laki-laki. Perempuan jangan menikah kalau tidak melakukan nazar, memandang, pandang dulu. Jangan beli kucing dalam karung.